Ya, baik. Kita masuk materi pertemuan ketiga ya. Jadi materi pertemuan ketiga ini merupakan perkembangan dan klasifikasi komputer. Jadi perkembangan komputer ini terjadi setiap demi tahap ya, atau yang dinamakan dengan evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Jadi kemampuan komputer yang sebelumnya itu pasti dimiliki oleh komputer yang jauh lebih baru. Yang akan dibahas di sini adalah perkembangan dari segi hardware dan juga softwarenya. Jadi komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan komputer modern, mungkin sekarang komputer keempat masih komputer modern juga ya dibilangnya, sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Sebelumnya, pada tahun 1940 itu, eh, alat teknologi itu masih bersifat mekanik atau tidak berupa digital. Contohnya alat penghitung seperti sempoa dan juga mesin penghitung Pascal. Yang dimana data ini atau komputer ini tidak menggunakan listrik sebagai penghantar atau penggeraknya, melainkan masih bersifat mekanik. Nah, komputer generasi pertama atau komputer yang awal mulanya digunakan ini namanya ENIAC atau Electronic Numerical Integrated and Calculator. Jadi komputer generasi pertama ini dibuat awal mulanya tahun 1943 hingga tahun 1946, memiliki ukuran yang sangat besar karena memiliki ukuran ruangan yakni 500 meter persegi, di mana komputer ini memerlukan 18.000 tabung hampa atau tabung vakum ya, dan juga 10.000 kapasitor, 70.000 resistor, dan memerlukan daya listrik sekitar 140 kilowatt. Jadi bukan watt lagi, namun di sini memerlukan kilowatt. Dan beratnya itu sekitar 30 ton. Nah, jenis komputer ini menerapkan jenis komputer von Neumann atau dikembangkan oleh John von Neumann, seorang ahli matematika. Jadi jenis von Neumann ini dijuluki sebagai bapak komputer modern yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Yang dimana jenis komputer von Neumann ini dia memanfaatkan memori sebagai penyimpan, yang dimana si penyimpan memori ini, datanya ini didapat dari data input yang diproses oleh arithmetic logical unit dan disimpan pada memori. Selanjutnya setelah diproses, data tersebut akhirnya dikeluarkan lagi menjadi data output. Yang dimana cara bekerja dari si memori dan juga LU di sini, arithmetic logical unit, dikontrol oleh satu unit yang dinamakan dengan control unit. Bahkan input device dan output device pun di sini diatur oleh control unit tersebut. Dan jenis yang kedua adalah komputer IBM. Tahun 1953, IBM memproduksi komputer yakni IBM 605 dan IBM 705 yang berorientasi pada aplikasi bisnis. Jadi ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini menggunakan transistor sebagai pemproses utamanya dan untuk menggantikan tabung vakum tadi tentunya. Bahasa pemrogramannya sudah menggunakan Fortran dan COBOL, assembly programming, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan juga magnetic disk, hard disk yang tipenya magnetik ya. Seperti komputer zaman sekarang, berukuran lebih kecil dan juga kecepatan pemproses yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi pertama, konsumsi daya listrik yang jauh lebih kecil. Lalu komputer generasi ketiga ini kurang lebih mirip ya dengan komputer generasi atau komputer modern, yang dimana sudah memanfaatkan yang namanya IC atau Integrated Circuit. Komputer generasi ketiga ini sudah memiliki kemampuan yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan komputer generasi pertama dan kedua. Kapasitas memori yang jauh lebih besar dan juga konsumsi listrik yang jauh lebih hemat, kemampuan multiprocessing dan multitasking dari komputer tersebut. Dan juga harga komputer jauh lebih murah. Mulai bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya. Contohnya ada IBM S360 dan juga UNIVAC 1108. Nah, adapun Apple generasi ketiga pun sudah memanfaatkan komputer generasi ketiga ini. Lalu komputer generasi keempat sudah menerapkan Large Scale Instruction atau LSI, adalah mandatan dari ribuan IC. Jadi IC digabungkan menjadi satu dalam satu chip gitu ya. LSI ini dikembangkan lagi menjadi VLSI. IC yang didapatkan berjumlah puluhan ribu hingga ratusan ribu, contohnya seperti Apple One dan juga Apple II. Dan komputer modern atau komputer generasi kelima adalah komputer yang sudah menerapkan multiprosesor sebagai pemproses utamanya, yang dimana multiprosesor atau mikroprosesor tersebut
terdiri dari ribuan transistor. Lalu perkembangan software adalah perangkat yang memfungsikan hardware komputer, di mana software komputer terbagi atas sistem operasi dan juga aplikasi. Contoh dari sistem operasi adalah Windows, Linux, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah jenis software komputer yang digunakan untuk membuat software yang lainnya. Contohnya adalah bahasa pemrograman ataupun program aplikasi compiler. Contohnya seperti command line interpreter ataupun compiler dari bahasa pemrograman. Nah, software sistem operasi, fungsi utamanya itu adalah pengelolaan seluruh resource atau sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Penyedia layanan serta menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai untuk memudahkan penggunaan dari resource dan juga pekerjaan. Sistem operasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1954 oleh komputer IBM 701, yakni sistem operasi langsung terintegrasi dengan mesin komputernya. Contoh sistem operasi adalah Unix, munculnya pada tahun 1969, dibuat oleh Ken Thompson dari Bell Lab. Jadi Unix itu berbeda dengan Linux ya. Tahun 1973 ditulis ulang dengan bahasa C. Sistem operasi pertama yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi, lebih mudah dimengerti dan dikembangkan, cikal bakal dari munculnya sistem operasi seperti Sun Solaris, IBM OS, dan juga Linux. Yang kedua adalah sistem operasi Microsoft Windows. Jadi Windows pertama kali muncul tahun 1985 ya. Tentu saja penggagasnya yang kita tahu adalah Bill Gates. Jadi kelebihan dari Windows ini dari Unix tadi, dia memiliki GUI atau Graphic User Interface, yang dimana si pengaturan ataupun pengoperasian dari sistem operasi ini sudah berbentuk grafik atau berbentuk gambar yang mudah dipahami oleh human. Berawal dari pengembangan DOS, Windows menjadi sangat populer sejak kehadirannya pada Windows atau Microsoft Windows 95 dan relatif lebih stabil sejak versi 98-nya. Dan yang ketiga adalah Linux, dikembangkan tahun 1991 tentu saja oleh Linus Torvalds, mahasiswa University of Helsinki, berupa kernel untuk pemrosesan Intel 80368. Merupakan turunan dari Unix. Linux menjadi populer karena gratis, open source, lalu multi-platform, multi-user, multitasking, secure, dan juga makin user-friendly. Distro Linux adalah bundelan dari kernel Linux, kernel dan juga program-program tambahan. Adapun contoh dari distro Linux atau macam-macam dari operating system Linux, ada Red Hat, Fedora, Debian, Ubuntu, Slackware, Blacktrack, Mandriva, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah software aplikasi, yakni bahasa pemrograman. Contohnya yang pertama adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Yakni contoh bahasa pemrograman diantaranya ada level tingkat rendah, menengah, dan juga level tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin, dibentuk dengan kode-kode mesin, sulit dipelajari. Contohnya seperti angka biner 0100 sekian yang berarti atau menginterpretasikan data tertentu pada bahasa mesin. Itu sangat sulit dipahami oleh manusia. Lalu yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Ini bahasa assembler, masih sulit dipelajari walaupun masih lebih mudah lah bisa dipahami. Contohnya seperti COBOL dan juga Fortran, karena bahasa ini belum terstruktur. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, yakni mirip seperti bahasa manusia, relatif lebih mudah dan mudah dipelajari. Klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan data yang diolah, dan berdasarkan ukuran dan kemampuannya. Ini mungkin sudah kita bahas di pertemuan pertama, akan kita lewatkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yakni di pertemuan 4 untuk materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.